Ada gerombolan hantu sedang membawa keranda. Siapa saja orang yang melihatnya secara langsung, nyawanya akan terancam mati. Dika yang asik duduk santai, ia pun langsung segera kabur. Yang tanpa ia sadari, temannya sudah terlebih dahulu kabur pergi. Tiba-tiba, hantu ini sudah ada di sampingnya. Seorang nenek yang menyaksikan kejadian itu langsung ngacir masuk ke dalam rumah, menutup semua pintu dan menyembunyikan cucunya ke dalam lemari. Selepas itu, si nenek bersembunyi di bawah tempat tidur. Mendengar suara pintu kamarnya terbuka sendiri, si nenek tambah panik sambil menahan nafasnya agar tidak ketahuan sama si hantu. Yang namanya hantu mudah saja menemukannya dan langsung menarik paksa nenek hingga tubuhnya terhempas ke dinding. Tak cukup sampai di situ, hantu yang tak terlihat wujudnya ini mencekik dan mengangkat tubuh si nenek. Si cucu yang bersembunyi di dalam lemari pakaian menahan nafas saja sambil mengintip neneknya dibantai sama hantu itu hingga tubuh nenek diobrak-abrik sama hantu sampai mati tergantung melayang. Di tempat lain, Lin Mas Gendut ini berhasil melarikan diri dan menyusul temannya di pos ronda saat temannya ingin membunyikan tanda memberitahukan kepada warga kalau desa ini dalam keadaan bahaya. Si Gendut malah kesurupan. Ia mengentuskan kepalanya sendiri ke tiang pos kamling sampai kepalanya bocor mengeluarkan banyak cairan merah. Begitu juga dengan temannya, langsung dieksekusi. Pemuda yang melihat gerombolan hantu keranda tadi bersembunyi di balik mobil. Ia kaget saat melihat Zia yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Lalu pemuda ini meminta Zia untuk segera tinggalkan desa ini malam ini juga. Zia yang tak tahu cerita sebelumnya menolak untuk pergi. Tak lama dari itu, potongan tangan terjatuh tepat di samping mereka. Yang seketika leher Dika langsung dicekik hantu. Hanya kakek Zia yang bisa melihat wujud hantu itu. Ia langsung menembaknya dan meminta cucunya pergi. Sebelumnya, Zia bersama Dika pergi ke desa ingin menghadiri pemakaman ibunya yang meninggal. Dika menawarkan Zia untuk membatalkan niatnya karena Dika tahu kalau ibu Zia sudah tidak anggap lagi Zia sebagai anaknya. Ternyata pemakaman ibunya sudah selesai. Saat Zia sampai ke pemakaman, cuaca di sana langsung mendung. Si kakek tahu kalau yang datang itu adalah cucunya. Si kakek malah menyuruhnya untuk segeralah pulang lagi ke kota. Bukan karena tak sayang sama cucunya, kakek takut terjadi apa-apa kepada mereka karena di desa ini sangat bahaya untuk mereka berdua. Di tempat lain, Pak Kades memberitahukan kepada semua warga, mulai malam ini tidak ada lagi satu orang pun keluar dari rumah karena mereka semua tahu sebelum kematian ibunya Zia banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh. Apalagi ibunya Zia baru saja meninggal, pasti lebih banyak lagi penampakan yang akan terjadi di desa ini. Nah guys, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut. Kakek ini menggunakan cermin kecilnya ingin mencari keberadaan hantu. Tiba-tiba si Dika ditarik hantu dari belakang. Zia meminta tolong sama kakeknya. Ketika hantu itu terlihat dari cermin kecilnya, si kakek langsung menembak hantu itu. Lalu kakeknya menyuruh kedua cucunya itu kabur. Zia yang tak tegaan meninggalkan kakeknya sendiri mengajak Dika untuk balik lagi. Dika percaya kalau kakek bisa menghadapi hantu itu sendiri. Ia pun memaksa Zia pergi untuk meminta bantuan saja. Setibanya di rumah orang, Dika langsung mencoba menggunakan telepon di rumah itu. Zia malah dikagetkan melihat seorang mayat tergantung di atas dengan darah berceceran. Kagetnya lagi, mereka mendengar suara meminta tolong dari dalam lemari. Saat dibuka, ternyata Meli sengaja dikurung neneknya di dalam lemari agar bisa selamat dari serangan hantu itu. Setelah itu, mereka bertiga kebingungan mau kemana lagi meminta bantuan. Lalu Dika memanggil mobil yang melintas di depannya. Ternyata itu bukanlah mobil, melainkan rombongan hantu yang mendekati mereka sambil membawa keranda. Yang seketika, Dika langsung digantung, lalu kakinya dipotong sama hantu itu. Melihat rombongan keranda semakin mendekat, Meli dan Zia menggendong Dika kabur. Sudah tahu nyawanya di ujung kerongkongan, si Dika sempat-sempatnya ungkapi rasa cintanya kepada Zia. Yang tak lama dari itu, dadanya Dika langsung disobek-sobek sama hantu tak terlihat itu. Hingga akhirnya Dika mati di hadapan Zia yang langsung pingsan. Lalu Meli melihat ada orang mendekatinya. Pas Zia sadar, ia malah dielus-elus sama bapak yang ia tidak kenal. Zia tak terima, ia pun menjerit. Si bapak ngeluarin pistolnya. Barulah si Zia diam lagi. Tak lama dari itu, si Meli baru sadarkan diri. Bapak ini bilang kalau yang melakukan pembantaian di desa ini adalah Kromo Leo. Membuat si Zia bingung siapa Kromo Leo itu. Lalu si bapak merampas kalung jimat Zia. Ternyata jimat inilah yang buat Zia selamat dari kutukan ayahnya. Buat Zia bertambah bingung lagi. Lalu bapak ini bercerita kejadian 10 tahun yang lalu. Ternyata kakek Zia telah memenggal kepalanya Jarod yang tak lain ayah kandungnya
kandungnya Zia. Sebab si Jarod tidak bisa mati karena telah memiliki ilmu hitam. Walaupun kepalanya ditembak, ia tetap tersenyum dan berkata, selama kakinya masih menginjak bumi, Jarod akan terus menghantui orang-orang. Kini Jarod sudah mati dipenggal oleh ayahnya sendiri. Semenjak kedatangan Zia menginjakkan kaki di desa ini, para gali itu bangkit di dalam wujud Kromo Leo. Siapapun yang melihatnya akan mati dibunuh oleh bapaknya Zia. Di tempat lain, kakek Zia mendatangi rumah Pak Kades. Ia memaksa minta jimat milik Pak Kades. Kalau tidak, akan banyak korban yang berjatuhan. Dengan terpaksa, Kades memberikan jimatnya. Setelah kakek membawa pergi jimat itu, istrinya marah karena hanya jimat itulah mereka selamat dari kutukan Kromo Leo. Tak lama dari itu, terdengar lagi suara kakek mengetuk pintu rumahnya. Pas dibuka, kakek tidak ada. Ternyata Kromo Leo sudah menipu mereka. Istrinya Kades tak sengaja melihat rombongan keranda. Seketika itu juga, ia langsung dicekik tergantung melayang di plafon rumahnya. Pak Kades langsung menembak hantu itu. Sayangnya, istrinya sudah mati dahulu dengan luka di dadanya. Nah guys, bagaimana nasib Pak Kades? Kita saksikan pada ketika pria rabun ini mengacungkan pistol, tak ingin mati konyol, Zia langsung menendangnya. Suara tembakan itu terdengar oleh si kakek. Datang-datang, si kakek langsung ingin merampas pistol penjahat itu. Walaupun si kakek hampir saja terkena peluru pistol, si kakek berhasil menjatuhkan pistolnya dan memukul pria mata rabun itu hingga mata pria rabun itu bonyok. Untung cucunya kakek memintanya untuk berhenti. Jadi mata si pria rabun itu cuma memar saja. Ketika Zia bercerita kalau ia sudah tahu tentang kejahatan kakeknya, si kakek langsung melukai tangan Zia. Kakek ingin membangkitkan lagi tubuh ayahnya Zia, harus menggunakan darah Zia, karena dengan pisau berlumuran darah Zia lah arwah si Jarod bisa kembali ke alam yang sebenarnya. Saat kakek ingin mengajak Zia ke makam ayahnya, arwah si Jarod datang, langsung mencekik leher Zia dengan menggunakan cermin. Kakek bisa melihatnya. Ia langsung melemparkan jimat ke tubuh si Jarod, membuat Zia terjatuh mengelinding masuk ke dalam jurang. Bukan menolong cucunya, si kakek mendatangi tempat dan menurunkan di mana dalam keranda itu ada tubuhnya Jarod yang sudah tidak mempunyai kepala lagi. Setelah ia meluruskan kakinya yang kesleo akibat terjatuh, Zia didatangi rombongan Kromo Leo membawa keranda. Saat hendak kabur, Zia dikepung sama Kromo Leo dari segala penjuru, di mana setan ini langsung menerbab dan mencekik Zia. Sambil bersedih menahankan kesakitan, Zia memberitahukan kepada ayahnya kalau ia adalah anak kandungnya, membuat Jarod teringat dengan masa lalunya sewaktu ia masih hidup bersama Zia kecilnya dahulu. Di tempat lain, si kakek menyatukan lagi kepala Jarod dengan tubuhnya, lalu ia masukkan jimat ke dalam mulutnya Jarod. Saat hendak menusuk tubuh Jarod dengan pisau, pria mata rabun datang lagi, langsung melukai leher kakek dengan senjatanya. Yang seketika arwah Jarod langsung tertarik dan masuk lagi ke dalam tubuhnya. Tahu akan kedatangan arwah Jarod masuk ke dalam tubuhnya, pria rabun ini langsung membuka ikatan di keranda. Saat Jarod bangkit dari keranda, pria rabun langsung tunduk dan meminta ampun kepada Jarod agar tidak membunuhnya karena tubuh Jarod kekurangan darah. Ia melukai leher pria rabun itu lalu menyedot darahnya. Ternyata Jarod masih haus. Ia mendatangi ayahnya, lalu ia tusukkan pisau di kaki si ayah. Tak lama dari itu, Zia datang. Ia memohon kepada ayah untuk tidak membunuh kakeknya. Sambil memeluk ayahnya, Zia meminta ayah untuk hentikan semua penderitaan ini. Karena sudah termakan sumpahnya sendiri, Jarod menolak permintaan Zia. Ia mendekati si kakek, berkata kalau dirinya akan membunuh warga desa ini satu persatu. Setelah itu, baru akan membunuh si kakek. Mendengar itu, diam-diam Zia melumuri pisau dengan darahnya sendiri. Saat ayah datang mendekati dirinya, Zia terpaksa menusuk perut ayahnya. Karena dengan cara inilah semua ilmu hitam yang dimiliki ayahnya bisa dihentikan. Karena tinggal satu-satunya keluarga yang dimiliki Zia, ia ingin menyelamatkan kakeknya. Saat hendak pergi ke rumah sakit, Meli datang langsung menembak Zia karena ia sudah kesal gara-gara keluarga Zia. Semua warga dan keluarga Meli banyak yang mati. Saat hendak menembaknya lagi, kakek langsung mengayunkan senjatanya menancap tepat di leher Meli. Karena si kakek sudah terluka parah dan banyak mengeluarkan darah, akhirnya si kakek juga ikutan login ke akhirat. Zia yang sudah tak sanggup lagi menahankan kesakitan akibat luka tembak di tubuhnya, ia menjilat darah ayahnya yang masih mengalir di pisaunya. Seketika itu juga Zia berubah menjadi Kromo Leo. Ketika ia hendak pulang sendiri meninggalkan desa itu, luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh sendiri. Kini ia sadar kalau dirinya sekarang bukanlah manusia biasa lagi dan film pun tamat.